Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 2 Sofia, kita baca doa belajar yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ibu, kita hari ini materi terakhir dari tema 8 subtema 4. Nah, muatan pelajarannya ada bahasa Indonesia dan ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita lihat tujuannya. Untuk bahasa Indonesia, itu ada menggunakan huruf kapital setelah petikan langsung. Nah, kutip dua ini disebut juga dengan petikan langsung ya. Biasanya dalam percakapan, di dalam cerita, di dalam eh, percakapan gitu ya. Terus menggunakan huruf kapital pada nama tempat. Nah, setelah itu ada menggunakan tanda titik dalam penulisan waktu dan juga tanda titik ini digunakan dalam penulisan bilangan ribuan ya. Sedangkan untuk pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu ada pentingnya menjaga persatuan. Lalu ada manfaat hidup bersatu dalam keberagaman dan akibat jika tidak bersatu dalam keberagaman. Nah, perhatikan ya anak-anak ibu, di sini ada dua gambar tentang keselamatan di perjalanan. Pada gambar pertama, jika kita mengendarai sepeda motor, kita harus menggunakan helm untuk melindungi mata kita dari debu dan juga melindungi kepala kita jika ada benturan. Jangan lupa bagian talinya itu harus dicetekkan, harus dicantolkan dengan baik. Terus aturan yang kedua, barang yang dibawa tidak menghalangi pandangan. Nah, barangnya itu terletak di belakang, tidak boleh di depan. Kalau di depan dia harus ukurannya kecil, tidak boleh menghalangi pandangan pengendara yang membawa kendaraan. Terus barang-barang ini diatur dengan aman supaya tidak membahayakan. Nah, di sini barangnya diikat, tidak boleh diletakkan begitu saja. Karena kalau diletakkan saja, dia akan mudah terjatuh mengenai pengendara yang lainnya. Nah, keselamatan itu juga harus kita perhatikan ketika berada di jalan. Nah, di sini contohnya kita harus mengikuti rambu-rambu dan lampu lalu lintas. Rambu-rambu ini tanda atau petunjuk lalu lintas. Nah, kalau lampu lalu lintas ini yang berwarna merah, kuning, hijau yang ini ya. Terus kita harus parkir dengan tertib, harus pada tempatnya. Tidak boleh pada parkir mobil kita parkirkan motor, atau di tempat parkiran motor kita tempatkan mobil kita. Tidak boleh seperti itu ya, harus dengan tertib. Tidak boleh juga berantakan posisinya ya. Nah, selain itu di pasar kita juga harus mengikuti aturan supaya kita selamat. Nah, kita harus pergi bersama orang dewasa, tidak boleh kita sendiri aja. Karena di pasar itu atau di tempat keramaian itu banyak terjadi kecelakaan dan juga perampokan. Tidak boleh kita sendiri saja ya. Terus kita harus memegang tangan orang dewasa tersebut ketika berjalan supaya kita tidak terpisah. Karena di tempat yang ramai biasanya ada banyak orang. Takutnya kalau kita tidak berpegangan tangan, kita akan terpisah dan kehilangan orang tua kita. Terus kita harus tetap berdekatan supaya orang tua kita atau orang dewasa yang membawa kita bisa melihat kita dengan jelas ya, tidak kehilangan seperti itu. Nah, untuk bahasa Indonesia ada beberapa daftar bacaan. Yang pertama ada fabel, yaitu kisah kera dan ayam. Dapat anak-anak ibu baca pada halaman 160 di buku cetak. Silahkan dibuka halaman 160 dan dibaca, berhentikan sejenak videonya. Nah, yang kedua ada dongeng pemuda bersuling ajaib. Nah, di dalam dongeng ini sangat seru. Dapat anak ibu baca pada halaman 169. Silakan dibuka bukunya dan berhentikan videonya sebentar. Nah, di berikutnya daftar bacaannya ada pada teks cara menjaga keselamatan di kereta api. Nah, mungkin di Pekanbaru tidak ada kereta api ya, tetapi ketika anak-anak ibu pergi ke tempat lain, entah itu di Padang atau di Jawa itu ada kereta api, kita harus membacanya dan mengingat aturannya supaya kita selamat selama di kereta api. Nah, silakan baca pada halaman 177, berhentikan videonya sebentar. Nah, dari daftar bacaan ini, anak-anak ibu bisa melihat huruf kapital
ada huruf kapital setelah tanda petik atau tanda kutip langsung. Nah, di sini contohnya pada fabel yang pertama, yaitu kisah ayam dan kera. Kisah kera dan ayam. Nah, ini contohnya yang pertama ya. Ini adalah tanda petikan langsung. Setelah petikan langsung ini diberi huruf kapital. Nah, contoh nomor 2 ini juga seperti itu. Ada petikan langsung ketika dia berbicara, penanda kalau ini adalah percakapan, baru diikuti dengan huruf kapital di awalnya. Terus, contoh yang ketiga ini, ada kalimat dia dulu. Setelah itu tanda koma, baru diberi tanda petikan langsung. Nah, setelah tanda petikan langsung ini harus kita awali dengan huruf kapital ya. Tidak boleh pakai huruf kecil, harus huruf kapital. Nah, huruf kapital juga digunakan pada nama tempat. Contohnya, pada kisah pemuda berseluling ajaib ini. Nah, di sini nama tempatnya adalah Bukit Malaga. Bukit, B-nya itu harus dikasih huruf kapital. Dan Malaga, M-nya juga harus kapital. Ini dia, Bukit Malaga ini adalah nama tempat, jadi masing-masing katanya diawali dengan huruf kapital. Selain itu, untuk kota Hamelin, ya, kota Hamelin berarti dia tempat. Ini juga di bawah sini ada kota Hamelin. Huruf H pada kata Hamelin itu juga diawali dengan huruf kapital. Seperti itu contohnya ya. Nah, untuk tanda titik, sebelumnya kita juga sudah singgung sedikit ya. Tanda titik ini juga bisa digunakan untuk penulisan waktu. Nah, gunanya untuk memisahkan penunjuk jam dan penunjuk menit. Jadi 06 ini adalah jam, sedangkan 00 atau 00 ini adalah menit. Nah, keduanya dipisahkan oleh tanda titik. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk penulisan bilangan ribuan. Di sini contohnya ada 1700. Nah, tanda titik ini memisahkan 1 yang menandakan ribuan dengan angka 7 yang menandakan ratusan, dikasih tanda titik. Di bawah sini juga ada bilangan 20.200. 20.000 ini merupakan ribuan dan 200 ini ratusan, harus dipisahkan dengan tanda titik. Nah, anak-anak ibu, masih ingatkah gambar yang ada di atas ini? Nah, pada video yang lalu, pada pertemuan yang lalu, ini menunjukkan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, terwujudnya persatuan dapat kita lakukan melalui sikap berikut ini. Yang pertama, kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, mungkin di lingkungan kita ada yang berbeda agama ya, dan tentu saja ada yang berbeda suku, berbeda bahasa, nah, berbeda jenis kelamin, dan kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita juga harus saling berbagi, ada yang berbagi makanan, ya kan? Mungkin juga ada yang berbagi pakaian, nah, berbagi senyum, dan beramah-ramah sama yang lainnya. Terus kita harus bisa bekerja sama dengan baik, terutama di acara seperti ini, seperti kerja bakti ini. Atau mungkin ada syukuran, akikah, atau masak-masak gitu. Kita harus bekerja sama dengan baik. Nah, kita juga harus tolong-menolong. Jika ada tetangga atau orang lain yang sedang kemalangan, kita harus tolong. Entah dia jatuh, atau ada yang meninggal gitu kan. Nah, itu harus kita tolong. Terus kita harus ramah kepada semua orang. Tidak boleh kita memandang ramah hanya kepada orang yang satu suku. Tidak boleh. Nah, kepada orang Batak, kepada orang Jawa, kepada orang semua suku, kita harus beramah tamah. Terus kita tidak boleh iri hati, ataupun dengki, ataupun marah-marah kayak gitu ya. Tidak boleh. Karena lebih baik kita memaafkan. Nah, di sini ada manfaat dan akibat jika kita tidak bersatu ya. Kalau kita bersatu, pekerjaan akan cepat selesai. Tapi jika tidak bersatu, pekerjaan akan terasa lama selesainya. Nah, kalau kita bersatu, suasana damai dan tentram akan tercipta. Tetapi, kalau kita tidak bersatu, tentu saja suasana ini tidak akan aman, tidak akan tenang, tidak akan nyaman kita, ya kan? Terus kalau kita bersatu, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan karena kita mengerjakannya bersama-sama. Tetapi pekerjaan tersebut akan terasa lebih berat kalau kita mengerjakannya sendiri saja. Nah, untuk absensi hari ini, anak-anak ibu silahkan berikan komentar pada bagian bawah video ini.
ketikkan nama anti dan tuliskan kata hadir ya. Barulah dikirimkan di komentar. Nah, sampai sini pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.